senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin yang mencintai nabinya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus lagi di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan hari ini adalah malam Jumat, keesokan hari adalah hari Jumat, hari di mana dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Di antara salah satu kelebihan hari Jumat adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Salawat yang diucapkan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Maknanya, salawat yang diucapkan seorang mukmin kepada nabinya di malam dan di hari Jumat adalah salawat yang ma'rudah, yaitu salawat yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling banyak, yang paling berhak terhadap diriku di hari kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, ibadah ini merupakan ibadah yang tidak ada kekhususan bagi mereka yang ada di kota Madinah. Maknanya siapapun di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah atau di luar Madinah, ketika mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama hukumnya dan sama-sama akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. Ucapkan salawat kepadaku karena dimanapun kalian berada, salam dan salawat itu akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita senantiasa mengingatkan diri pribadi dan juga kaum muslimin untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tajuk pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, yaitu bagaimana di antara salah satu kemuliaan kota Madinah adalah keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan Madinah itu merupakan di antara daerah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar kecintaan kepada kota Madinah itu adalah bagian daripada fitrah. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah di awal keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah seperti kami mencintai Makkah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah 2 kali ganda dibandingkan dengan kami cinta terhadap kota Makkah. Itu merupakan di antara doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah para ulama menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah atau Al-Mahbubah, yaitu daerah yang wajib dicintai oleh kaum muslimin. Dan di antara tanda kaum muslimin mencintainya, mereka akan berusaha datang ke kota Madinah. Dan di antara tanda kaum muslimin mencintai Madinah, mereka akan berusaha berlama-lama di kota Madinah. Dan di antara tanda kaum muslimin mencintai kota Madinah, mereka akan berusaha selama-lamanya berada di Madinah. Bahkan Nabi memberikan motivasi yang demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Siapapun di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Karena siapapun yang wafat di kota Madinah, aku pasti akan memberikan syafaat kepada mereka di akhirat. Maknanya orang yang wafat di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jamin bagi syafaat untuknya. Apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ikhwatul Islam, dianjurkan bagi kaum muslimin untuk sering datang ke kota Madinah. Kemudian makna yang kedua,
dikala Allah mudahkan mereka berada di kota Madinah, maka berlama-lamalah di kota Madinah. Kalau sekiranya kita tak sanggup berlama-lama di kota Madinah, maka lakukanlah ibadah yang membuat ibadah tersebut akan kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau mungkin keberadaan kita di kota Madinah hanya beberapa hari, namun jadikan beberapa hari nilai ibadahnya lebih daripada berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Dan itu di antara salah satu makna hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun di antara kalian yang sanggup wafat di kota Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengatakan kalimat ini, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul wafat di kota Madinah, membuktikan kecintaannya terhadap kota Madinah. Nabi tidak menganjurkan umatnya wafat di kota Madinah sahaja, tapi Nabi sendiri yang wafat di kota Madinah. Sehingga bagi kita yang berada di kota Madinah, di antara salah satu yang kita ziarahi adalah perkuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ibadah yang terindah yang kita lakukan selama berada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Allah mudahkan kita berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkanlah Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah doa yang diucapkan oleh kaum muslimin, terkhusus bagi mereka yang dimudahkan berada di kota Madinah. Salah satu tempat yang tak boleh mereka lupakan adalah perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lebih penting lagi daripada itu, ikhwatul Islam, ketika Allah mudahkan mereka berziarah ke perkuburan Nabi, maka ucapkanlah Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Dan inilah kelebihan kita yang berada di kota Madinah. Kelebihan kita yang ada di kota Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengucapkan salam dan salawat itu siapapun yang ada di dunia selama mereka beriman kepada Allah, cinta kepada nabinya, hukumnya sama sahaja. Dan itu Nabi yang sebutkan, Nabi yang bagi tahu siapapun yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, sama hukumnya, sama-sama akan sampai kepada baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah. Tidak ada kelebihan orang yang mengucapkannya di kota Madinah dibandingkan dengan mereka yang berada di luar Madinah. Tapi salah satu kelebihan mereka yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ziarah itu kita juga baca doa salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kelebihan kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mesti berziarah dari jarak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang namanya berziarah dari jarak jauh, mesti kita mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah dekat dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah ucapkanlah Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu ya Rasulullah, kemudian keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka, salawat dari Allah, keselamatan dari Allah dan keberkahan dari Allah untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati, dan semoga Allah berikan kepadamu balasan yang terafdal, yang terindah, yang termulia, yang terbaik, seperti Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada semua para nabinya. Itulah kalimat yang kita ucapkan ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya sebelum nanti mereka berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memberikan hadiah terindah untuk junjungannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang tadi telah kita sampaikan. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Sesiapa di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan hadis ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menerapkannya. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada orang-orang Al-Ansar, wahai kaum Al-Ansar, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum.
aku akan selalu bersama kalian di masa hidup, dan ketika meninggal aku akan selalu bersama kalian. Karena Nabi SAW mencintai kota Madinah, dan di antara bentuk Nabi mencintai kota Madinah, Nabi akan berada di Madinah untuk selama-lamanya. Dikala Nabi hidup 10 tahun, Nabi berada di kota Madinah. Setelah Nabi wafat, Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita berada di kampung halaman baginda Rasulullah SAW, duduk di Masjid Nabawi, dan kita tak jauh dari baginda Rasulullah SAW. Nabi akan berada di kota Madinah sampai Allah akan bangkitkan Nabi SAW nanti di akhirat. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan bagaimana akhir daripada kehidupan Nabi SAW, bagaimana wafatnya Rasulullah SAW di kota Madinah. Nabi SAW wafat di kota Madinah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha tahun 11 daripada Hijriah. Nabi SAW sampai di Madinah hari Senin. Nabi SAW wafat juga hari Senin. Nabi SAW sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Maka Nabi SAW juga wafat di bulan Rabiul Awal. Dan Nabi SAW berada di kota Madinah dan wafat di kota Madinah sesuai dengan janji Nabi SAW kepada penduduk Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW wafat, maka di saat itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapapun di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. "Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Dan siapapun yang beribadah kepada Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup, maha kekal untuk selamanya. Abu Bakar mengatakan, kita tidak pernah beribadah kepada Nabi SAW, tapi kita beribadah diajarkan oleh Nabi SAW. Tempat ibadah kita hanya semata-mata untuk Allah Azza wa Jal. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah, beribadah, meminta, berdoa, isti'anah, istighatsah, semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Nabi yang ajarkan kepada kita yang demikian. Seolah-olah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan para sahabat yang ada di kota Madinah, Nabi hidup, Nabi wafat, kita tetap akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hidup, kita beribadah kepada Allah. Nabi wafat, kita juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi adalah manusia sama dengan manusia yang lain. Nabi SAW adalah seorang Nabi sama dengan Nabi yang lain. Nabi SAW adalah Rasul sama dengan Rasul yang lain. Makanya di akhir suratul Kahfi, di antara salah satu sunnah hari Jumat ikhwatul Islam adalah membaca suratul Kahfi. Di antara salah satu sunnah di hari Jumat selain bersolawat kepada Nabi SAW adalah membaca suratul Kahfi. Kemudian di akhir surah Al-Kahfi, karena surah Al-Kahfi ini merupakan surat yang paling indah. Semua surat Al-Kahfi mulai dari awal sampai akhir semuanya adalah cerita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalamnya ada 4 cerita yang luar biasa dahsyatnya. Kemudian di akhir cerita atau di akhir daripada surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada Rasulullah SAW atau menyampaikan kepada kaum muslimin, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Ana bashar. Aku adalah bashar. Bashar itu maknanya adalah manusia. Basharun. Kita ini disebut dengan basharun. Nabi SAW juga disebutkan oleh Allah, katakan kalimat ini kepada umatmu, bahwa aku adalah basyarum mithlukum. Bukan hanya sekedar bashar, tapi mithlukum. Mithlukum itu maknanya sama dengan kalian. Nabi makan, kita juga makan. Nabi kawin, kita juga kawin. Nabi istirahat, kita juga istirahat. Semuanya sama. Nabi pergi ke pasar, kita juga pergi ke pasar. Nabi SAW punya keturunan, kita juga punya keturunan. Basyarum mithlukum. Katakan kepada umatmu adalah bashar. Bashar itu ikhwati Islam diambil dari kata-kata basyara. Basyara ini maknanya adalah kulit. Ini basyarah namanya. Kulit ini bahasa Arabnya adalah basyarah. Nah, basyarun itu adalah mereka yang bashar. Dan Nabi SAW menyebutkan, Allah menyebutkan, sampaikan kepada umatmu, basyarum mislukum, aku bashar sama dengan kalian. Yuha ilai, perbezaan aku dengan kalian, Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai.
Kemudian ikhwatul Islam, ayat ini merupakan ayat yang menyebutkan kepada kita bersama bahwa Nabi SAW kalau bashar, maka Nabi tercipta sebagaimana terciptanya basyarun. Kemudian Nabi SAW akan kembali sebagaimana kembalinya basyarun. Nabi tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar mengatakan, siapapun di antara kalian yang beribadah kepada Muhammad, maka ketahuilah Nabi sudah meninggal. Maknanya tidak ada di antara umat yang beribadah kepada nabinya. Umat Nabi Muhammad akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta semuanya kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, meminta keturunan kepada Allah. Bahkan dikala kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dikala tadi kita menyebutkan dikala kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berdoa kepada Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita menyebutkan assalamu alayka ya Rasulullah. Itu adalah doa. Sallallahu wasallam wa baraka alayka. Itu adalah doa. Kita menyampaikan salam dan selawat kepada Nabi. Tahukah kita apa makna salam kepada Nabi? Ketika seorang muslim mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, maknanya ya Allah berikan semua kebaikan kepada Nabi, hindarkan semua keburukan dari Nabi. Itu makna kalimat salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu maknanya. Berikan yang terbaik untuk Nabi, hindarkan semua yang terburuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sallallahu wasallam wa baraka alaika, salawat yang kita ucapkan apa maknanya? Berdoa kepada Allah, ya Allah muliakan Nabi, angkat derajatnya, berikan keberkahan, berikan kemuliaan, berikan kedudukan yang tertinggi. Itu makna daripada salawat. Kemudian wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ya Allah berikan pahala yang terbaik, maqaman mahmuda kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dikala berziarah ke perkuburan Nabi tidak pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan. Ya Rasulullah, aku belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Ya Rasulullah, aku belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh. Permintaan seperti ini hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan seperti ini hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sendiri yang menyebutkan idza sa'alta, apabila kalian meminta, minta kepada Allah, wa idza sta'anta, apabila nak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapapun di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan siapapun di antara kalian yang beribadah kepada Allah, maka Allah akan kekal untuk selama-lamanya. Nabi hanya mengarahkan dan mengantarkan kita serta mengajarkan kita bagaimana berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Abu Bakar mengatakan kalimat ini, Abu Bakar mengucapkan firman Allah Azza wa Jalla yang ada dalam surah Ali Imran ayat 144 ikhwatul Islam, wa ma Muhammadun illa. Di dalam Al-Quran apabila ada kalimat wa ma itu maknanya nafi, betul-betul tidak. Dan di dalam bahasa Arab itu ada nafi, ada nahi. Ada nafi itu artinya peniadaan, kalau nahi itu artinya larangan. Biasanya kalimat nafi itu lebih tinggi derajatnya daripada larangan. Kalimat nafi itu ikhwatul Islam biasanya lebih tinggi derajatnya daripada nahi. Biasanya kalau dilarang masih ada kemungkinan untuk dilakukan, itu biasanya larangan. Tapi kalau peniadaan betul-betul tidak ada, dan itulah yang terdapat dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. La itu nafi namanya. Kalau nahi berarti masih ada kemungkinan untuk dilakukan. Tapi kalau nafi tidak ada kemungkinan untuk dilakukan. Maka itu perbezaan antara nafi dengan nahi. Nah, di dalam ayat ini disebut dengan nafi yang paling tinggi. Wa ma Muhammadun illa, itu nafi, tingkat nafi yang paling tinggi dalam kaidah bahasa Arab. Wa ma, Nabi Muhammad tidak lebih. Itu bahasanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma Muhammadun illa, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali, tidak lebih.
kecuali hanya rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Rasul itu maknanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Qad khalat min qablihi rusul. Kemudian Allah mengatakan rasul itu bukan hanya nabi, tapi nabi-nabi sebelumnya mereka juga menjadi rasul. Dan semua yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, nabi yang jumlahnya 25 itu semuanya adalah rasul. Semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an mulai dari Adam. Makanya Nabi Adam itu nabi atau rasul? Nabi Adam itu nabi atau rasul? Nabi Adam nabi atau rasul? Nabi atau rasul? Salah. Nabi atau rasul? Dua-duanya. Nabi itu ikhwatul Islam, nabi itu nabi di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 25 itu semuanya rasul. Maka Nabi Adam itu adalah, karena kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Makanya Nabi Adam itu adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Berarti kalau Nabi Adam adalah rasul, Nabi Nuh alaihi salam dia pernah menyebutkan ketika kita datang kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Berarti Nabi Adam rasul yang keberapa? Terus Nabi Adam rasul yang keberapa? Karena Nabi Nuh mengatakan, kita mengatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Berarti Nabi Adam rasul yang keberapa? Kita mengatakan kepada Nabi Nuh, karena nanti di akhirat ikhwatul Islam kita akan cari Nabi Adam. Kita akan cari Nabi Nuh. Kita akan cari Nabi Ibrahim. Kita akan cari Nabi Musa. Kita cari Nabi Isa. Semua mereka tak bisa bantu. Satu-satunya yang bisa bantu adalah baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin semua anak Adam. Karena anak Adam pada waktu itu tidak bisa meminta kecuali kepada Allah. Kemudian lewat baginda Rasulullah SAW. Ana laha, ini tugasku. Kemudian dikala kita datang kepada Nabi Nuh, kita mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama. Berarti kalau Nuh Rasul yang pertama, Adam Rasul yang keberapa? Paham soalannya? Kalau Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama, berarti Adam Rasul yang keberapa? Rasul keberapa? Awal dengan satu dan yang pertama sama atau tidak? Sama, berarti Nabi Nuh Rasul yang pertama. Berarti Nabi Adam Rasul yang keberapa? Nabi Nuh yang pertama. Berarti Nabi Adam, macam mana boleh Nabi Adam yang kedua, padahal Adam lebih dahulu hidup daripada Nabi Nuh? Cari sendiri jawabannya. Paham soalannya kan? Agar kita tahu ikhwatul Islam bahwa Adam itu bukan Nabi, tapi Adam itu adalah Rasul. Karena Allah tak mungkin ceritakan dalam Al-Quran kecuali semuanya adalah yang terbaik dan termulia. Dan mereka semuanya adalah yang termulia. Hanya saja Allah sebutkan dalam surat Taha, walam najid lahu azma. Jadi Nabi Ulul Azmi itu sebenarnya 6. Nabi Ulul Azmi itu sebenarnya 6. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Lantas kenapa kita mengatakan Adam bukan Nabi Ulul Azmi? Allah yang menyebutkan walam najid lahu azma. Walam najid lahu azma. Asalnya 6 tapi jadi 5. Dan itu Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Makanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama dan Nabi Adam adalah, cari sendiri. Tapi ikhwatul Islam kita lanjutkan pembahasannya. Maknanya Nabi SAW, wa ma Muhammadun illa Rasul. Nabi SAW itu adalah Rasul. Artinya kalau Rasul-Rasul sebelumnya mereka diuji oleh Allah, mereka meninggal, mereka kembali kepada Allah, maka Nabi juga akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kemarin kita telah menyebutkan apa kata Allah Azza wa Jal. Wa ma ja'alna li basharim, bashar. Kami tidak pernah jadikan yang namanya bashar itu khuld. Ada yang namanya kekal. Wa ma ja'alna li basharim min qablikal khuld. Afa im mitta, kalau engkau meninggal, fahumul khalidun, apakah mereka akan kekal di dunia? Maknanya tidak ada yang kekal di dunia. Yang kekal itu semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Rahman, surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Maka itulah makna daripada fana. Fana itu maknanya hilang tanpa tersisa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi akan fan. Fan itu maknanya akan hilang, akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal, dan yang tersisa adalah wajah Allah yang maha agung, yang maha mulia. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi adalah bashar,
Kalau Nabi Bashar, maka Nabi SAW akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW atau Abu Bakar mengatakan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi SAW itu adalah rasul seperti rasul-rasul sebelumnya. Kemudian afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Kalau Nabi itu meninggal atau terbunuh, makanya ingat ikhwatul Islam, ayat ini adalah ayat yang menyebutkan Nabi itu dua pilihannya, sehingga para ulama berbeza. Nabi itu wafat seperti wafat manusia biasa atau syahid di jalan Allah. Kedua-duanya mulia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya mulia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Ini merupakan ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Kalau sekiranya Nabi wafat, apakah kalian tak mau lagi beribadah kepada Allah? Seolah-olah itu merupakan di antara firman Allah Azza wa Jalla. Apakah kalian hanya beribadah kepada Allah dikala Nabi hidup, kemudian dikala Nabi wafat kalian tak beribadah kepada Allah? Jawabannya tidak. Kita akan selalu beribadah kepada Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Kalau sekiranya kita hanya beribadah kepada Allah dikala Nabi hidup, maka itu bahaya, dan itu yang terjadi. Makanya selalu kita menyebutkan dua daerah yang hanya dijaga oleh Allah adalah Makkah dan Madinah. Ketika Nabi wafat, ikhwatul Islam, Makkah dijaga oleh Allah, Madinah dijaga oleh Allah. Sehingga di antara salah satu nama Makkah dan Madinah adalah Al-Mahfudhah. Di antara salah satu nama Makkah dan Madinah adalah Al-Mahfudhah. Karena Makkah dan Madinah itu punya beberapa nama yang sama. Sama-sama disebut dengan Al-Haram, sama-sama disebut dengan Al-Balad, sama-sama disebut dengan Al-Baldah, sama-sama disebut dengan Al-Amin, sama-sama disebut dengan Al-Qura, sama-sama disebut dengan Ummul Qura, sama-sama disebut dengan Al-Asimah, sama-sama disebut dengan Al-Mahfudhah. Itu adalah nama yang sama untuk Makkah dan Madinah. Bisa dipahami? Siapa yang bisa ulang kesamaan nama Makkah dan Madinah? Jadi ada beberapa nama. Di antara nama Makkah adalah Al-Qura. Madinah juga disebut dengan Al-Qura. Di antara nama Makkah adalah Ummul Qura. Madinah juga disebut dengan Ummul Qura. Di antara nama Makkah adalah Al-Amin. Madinah juga disebut dengan Al-Amin. Di antara nama Makkah adalah Al-Balad. Madinah juga disebut dengan Al-Balad. Di antara nama Makkah adalah Al-Baldah. Madinah juga disebut dengan Al-Baldah. Di antara nama Makkah adalah Al-Asimah, induk. Maka Madinah juga disebut dengan Al-Asimah. Di antara nama Makkah adalah Al-Mahfudhah, daerah yang dijaga. Madinah juga disebut dengan Al-Mahfudhah. Siapa yang bisa ulang? Kesamaan nama antara Makkah dan Madinah. Sila. Al-Balad, Al-Baldah, Al-Asimah, Al-Amin, Ummul Qura, Al-Qura, Al-Mahfudhah, Al-Kitab. Silakan, masya-Allah, barakallahu fiik. Yang mau mana? Yang Mekah atau yang Mekah saja ya? Ziarah Mekah ya? Madinah tak bawa? Baik, masya Allah. Bisa insya Allah, barakallahu fiik. Nama-nama yang sama antara Makkah dan Madinah, ikhwatul Islam, salah satunya adalah Al-Mahfudhah, sama-sama dijaga. Dan salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi wafat, semua daerah yang ada, semuanya tanpa terkecuali, mereka banyak yang mundur dari Islam kecuali Makkah dan Madinah. Makanya kita kenal ikhwatul Islam, di antara tugas berat yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di antara tugas Abu Bakar As-Siddiq adalah apa? Tugas Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi wafat? Memerangi orang-orang yang apa? Yang murtad dan yang tak bayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq ikhwatul Islam hanya memimpin kaum muslimin 2 tahun lebih, tapi seolah-olah dia memimpin lebih daripada 20 tahun. Karena dia ada fondasi Islam. Kalau ada orang murtad itu ikhwatul Islam musuh dari dalam, itu istilahnya. Kemudian orang yang tak bayar zakat, dia bukan muslim. Maknanya antara salat dan zakat itu sama, ikhwatul Islam. Makanya Abu Bakar dikala mengatakan aku akan perangi mereka semuanya, apa kata Umar bin Khattab? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau akan perangi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mereka salat? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq?
aku akan kurangi orang yang memisahkan antara solat dengan zakat. Maknanya ikhwati Islam, zakat juga bagian daripada rukun Islam. Rukun itu maknanya tiang. Kalau salah satu tiangnya tidak ada, bangunan akan roboh. Maka salah satu tiangnya adalah zakat. Sehingga kewajiban Abu Bakar setelah Nabi meninggal itu berat sangat ikhwati Islam. Yang pertama memerangi orang-orang al-murtadun, yang kedua memerangi orang-orang yang tak bayar zakat. Bahkan ada salah satu kisah ikhwati Islam. Sebelum Nabi SAW wafat, sebelum Nabi wafat, maka ada salah seorang yang bernama Usama. Usama ini belum lagi sampai umurnya 20 tahun. Usama ini anak daripada Zaid. Dan Zaid itu ada budaknya Ibunda Khadijah. Kemudian Ibunda Khadijah bagi Zaid ini kepada Nabi SAW. Kemudian karena Nabi sudah meninggal kedua anak laki-lakinya, yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, maka Nabi jadikan Zaid ini sebagai anak angkatnya. Maka namanya adalah Zaid bin Muhammad awal mula. Kemudian setelah itu Allah batalkan, tidak boleh menasabkan seseorang kecuali kepada ayahnya. Dan siapapun yang menasabkan selain kepada ayahnya, maka dia berdosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan Al-Kabair. Al-Kabair dalam kitab Al-Kabair ada 70 dosa besar. Salah satunya menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Kalau ada di antara kita yang ambil anak orang lain, nasabkan kepada ayahnya. Jangan pernah nasabkan kepada kita. Fulan bin Fulan, nasabkan kepada ayahnya. Dan kalau yang tak punya ayah, jangan nasabkan kepada ayah yang tak punya, yang bukan ayahnya. Kemudian di kota Islam, Zaid dulu juga dinasabkan kepada Nabi SAW. Alasannya, karena Nabi sayang kepada Zaid. Zaid itu menjadi keluarga Nabi semenjak dia kecil. Karena Zaid itu dulu, dikala dia berjalan bersama orang tuanya, maka dia dicuri. Kemudian dicuri, dijual. Dan yang membelinya adalah Ibunda Khadijah. Kemudian Ibunda Khadijah berikan hadiah ini kepada suaminya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Zaid itu sudah bersama Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Kemudian ikhwatul Islam, Zaid itu namanya adalah Zaid bin Harithah, ayahnya Harithah. Maka Nabi mengatakan Zaid bin Muhammad. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala batalkan, tak boleh nasabkan kecuali kepada ayahnya. Zaid itu orang yang paling dicintai. Dia orang berkulit putih ikhwatul Islam. Kemudian lahir anaknya. Ketika anaknya lahir, warna kulitnya hitam. Ayahnya putih, anaknya hitam. Maka tentu Zaid bertanya, wahai Rasulullah, kenapa anakku bisa hitam? Apa jawaban Nabi SAW? Coba lihat. Ada unta, yang unta itu kadang berwarna kuning. Lahir anaknya warna putih. Ada anaknya warna coklat. Ada anaknya warna hitam. Dari mana ini berasal? Maka Zaid mengatakan bisa jadi dari buyut-buyutnya. Begitu juga dengan Usama. Bisa jadi warna hitam kulit Usama itu karena buyut-buyutnya. Makanya kalau ada di antara kita yang putih, kemudian anaknya hitam, jangan tuduh anak orang lain. Bisa jadi karena kakek-kakek buyutnya juga berwarna yang demikian. Kemudian ikhwatul Islam, Usama bin Zaid, Usama itu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Kemudian dia kulitnya berwarna hitam. Kemudian di antara salah satu yang terjadi sebelum Nabi wafat, maka Zaid itu diutus, atau Usama ini diutus oleh Nabi SAW untuk berperang di mana dulu ayahnya berperang. Kita tahu ikhwatul Islam, salah satu peperangan yang dahsyat namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu adalah peperangan yang sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana cara Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Dahsyat luar biasa. Perang Mu'tah itu kaum muslimin dipimpin yang pertama oleh Zaid, ayahnya Usama. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau Usama atau kalau Zaid meninggal, maka dipimpin oleh Ja'far. Ja'far itu sepupu Nabi, Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far meninggal, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat yang mulia. Kemudian kalau mereka bertiga meninggal, maka silahkan kalian pilih siapa pemimpin kalian. Kemudian Nabi setelah mengatakan hadis ini, Nabi menangis karena Nabi tahu 3 orang ini pasti akan meninggal dan syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka pergi. Jadi Mu'tah itu di mana ya? Mu'tah itu sekarang, kalau sekarang di Jordan. Sekarang ada tempatnya Mu'tah. Jadi Jordan itu Syam. Jadi di Syam itu dulu dikuasai oleh orang-orang Umayyah. Orang Syam itu adalah orang Arab. Dan tidak semua orang Arab itu mereka beragama Islam yang ada di sana. Bisa dipahami? Tidak semua orang Islam yang ada di sana atau orang Arab di sana mereka beragama Islam. Ada juga di antara mereka beragama Nasara. Dari mana itu berasal? Dari dulu-dulu. Karena orang Romawi mereka yang menguasai Syam pada waktu itu. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW utus 3 orang ini
pergi kalian ke sebuah daerah yang bernama Mu'tah. Kalau Zaid meninggal digantikan oleh Ja'far, kalau Ja'far meninggal digantikan oleh Abdullah, kalau Abdullah meninggal silakan pilih pemimpin kalian. Maka di saat itulah ketiga mereka ini meninggal dan digantikan oleh Khalid ibn Walid. Tahukah kita berapa jumlah pasukan kaum muslimin? Kaum muslimin jumlahnya hanya 3.000. Tahukah kita berapa jumlah pasukan orang-orang Nasara? Jumlah mereka itu 100.000 dari Syam dan 100.000 dari Roma. Berarti jumlah mereka 200.000. 200.000 melawan 3.000 ikhwat Islam. Dan itu sebelum terjadi Fatu Makkah. Kemudian meninggal pemimpin ini. Dan ketahuilah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin hanya meninggal kurang lebih bisa dihitung jari. 12 orang, 13 orang, 15 orang, 20 orang pada waktu itu. Dan orang-orang Nasara mereka meninggal lebih daripada 50.000. Kemudian salah satu yang meninggal di sana adalah Zaid. Maka Nabi utus anaknya, wahai Usama, pergi kamu ke tempat dulu ayahmu berada. Pergi kamu ke tempat ayahmu berada. Maka Usama pergi bersiap-siap ikhwatul Islam. Dia berjalan mempersiapkan pasukan dan dia umurnya masih 20 tahun. Dia sudah memimpin sebuah pasukan yang luar biasa. Anak buahnya, kalau bahasa kitanya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada semua sahabat yang lain. Tapi Nabi tunjuk Usama. Kenapa? Karena di sana ayah Usama meninggal. Supaya Usama juga semangat nanti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, mengingat dan mengenang ayahnya. Kemudian di kota Islam setelah Usama ini pergi meninggalkan Madinah sampai di sebuah daerah yang bernama Jurf. Jurf itu ikhwatul Islam sudah mulai masuk tanah halal. Dan di situ adalah tempat nanti Dajjal akan muncul, ingin masuk ke kota Madinah. Kemudian ada malaikat yang menghunuskan pedangnya, pada akhirnya dia lari. Kemudian sampai di Jurf, maka Nabi SAW meninggal. Ketika Nabi meninggal, Usama tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Apakah melanjutkan peperangan, membawa pasukan yang jumlahnya 3.000, atau kembali ke kota Madinah, dia tidak tahu. Kemudian ketika Nabi SAW meninggal ikhwatul Islam, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengatakan, wahai Usama, bawa pasukanmu keluar, silakan berjihad ke tempat yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka Umar datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sekarang kota Madinah ini sedang rawan. Kota Madinah ini sedang diserbu karena orang-orang yang ada di luar Madinah, semua mereka sudah keluar dari agama Islam, sudah murtad. Kalau pasukan Z ini nanti kita kirim, siapa yang akan jaga kota Madinah? Karena orang-orang yang ada di luar Madinah, mereka bukan hanya keluar dari agama Islam, tapi mereka juga ingin menyerbu kota Madinah dan kota Mekah. Makanya tadi kita menyebutkan, Mekah dan Madinah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun ada daerah yang dijaga oleh Allah kecuali dua ini. Ketika Nabi SAW meninggal, Madinah dijaga oleh Allah lewat lisan Abu Bakar As-Siddiq. Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Sahal bin Amr. Abu Bakar mengatakan, wahai penduduk Madinah, siapapun kalian yang beribadah kepada Nabi Muhammad, Nabi meninggal. Siapapun yang beribadah kepada Allah, Allah maha hidup untuk selama-lamanya. Maknanya kita akan selalu beribadah kepada Allah walau Nabi sudah tiada. Sedangkan orang-orang Mekah dijaga oleh Suhail, karena Suhail mengatakan, wahai penduduk Mekah, jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam dan menjadi orang yang pertama kali keluar dari Islam. Kalian sudah terakhir masuk Islam, tiba-tiba Nabi wafat, kalian yang pertama kali keluar dari Islam. Mendengarkan kalimat ini, penduduk Makkah, mereka istiqamah dalam agama, tidak satu pun mereka yang kembali kepada agama lamanya. Sehingga yang dijaga oleh Allah adalah Makkah dan Madinah. Maka di antara nama Makkah dan Madinah itu adalah Al-Mahfudhah. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Usama tidak tahu apa yang terjadi, apakah dia melanjutkan atau dia berhenti, maka Abu Bakar mengatakan, wahai Usama, lanjutkan berjuang, tempat yang dulu Nabi suruh kamu untuk berjuang. Kemudian ketika Usama pergi ikhwatul Islam membawa 3.000, maka orang-orang yang ada di luar Madinah, mereka mengira tidak mungkin Abu Bakar, karena Abu Bakar yang memimpin, tidak mungkin Abu Bakar mengirim pasukan kecuali di Madinah lebih banyak lagi pasukannya. Bisa dipahami? Abu Bakar tidak mungkin mengirim pasukan keluar karena seseorang tidak mungkin mengirim pasukan kecuali mereka punya pasukan yang banyak. Itu anggapan orang-orang yang ada di luar Madinah. Pada akhirnya ikhwatul Islam, semua yang ada di luar Madinah mereka tidak jadi menyerbu kota Madinah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Al-Mahfudhah itu maknanya daerah yang akan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dikala kita berada di kota Madinah, ikhwatul Islam, ingat, salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Al-Mahfudhah itu daerah yang dijaga,
Di dalam riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyebutkan tidak ada jalan-jalan yang ada di Madinah. Perhatikan sekarang ikhwatul Islam. Madinah secara khusus tanah haram. Tanah haram yang ada di Madinah itu dibatasi oleh dua bukit. Bukit Ir dan Bukit Thur. Kemudian dibatasi oleh dua lembah. Lembah Wabrah dan lembah Waqim. Jaraknya, diameternya kurang lebih, radiusnya 8 kilo dari Masjid Nabawi. Kanan, kiri, depan, belakang, 8 kilo. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata sahabat ini? Tidak ada jalan-jalan yang ada di Madinah kecuali ada dua malaikat yang menjaganya. Maknanya setiap jalan yang ada di Madinah ada malaikat yang jaga. Kalau kita berada di daerah yang dijaga oleh malaikat, maka hendaklah kita berjaga-jaga di sana. Jangan lakukan keburukan, jangan lakukan dosa, jangan lakukan maksiat karena ada malaikat. Bisa jadi nanti ikhwatul Islam, kita harus ingat, di tanah haram Allah tidak menghukum orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Tapi Allah menghukum orang yang ingin melakukan dosa dan kesalahan. Bisa dipahami? Di tanah haram Allah tidak menghukum orang yang melakukan dosa dan kesalahan. Tapi yang baru ingin melakukan dosa dan kesalahan sudah dihukum. Bagaimana dengan orang yang sudah melakukan dosa dan kesalahan? Biasanya kalau di luar ikhwatul Islam, kita tidak diberikan beban oleh Allah Azza wa Jalla kecuali setelah kita melakukan kesalahan. Kita tidak dihukum kecuali setelah kita melakukan kesalahan. Tapi dikala kita berada di tanah haram, apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yurid, barang siapa yang ingin melakukan kesalahan, belum lagi dia lakukan. Barang siapa yang ingin melakukan dosa, belum lagi dia berdosa. Selama mereka berada di tanah haram, baru ingin, maka mereka sudah dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Jadi di tanah haram itu bukan yang melakukan dosa dan kesalahan, tapi yang ingin melakukan dosa dan kesalahan, maka mereka akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hukuman yang terberat itu ikhwatul Islam. Tahukah kita apa hukuman yang terberat? Kemarin kita telah menyebutkan hukuman yang terberat adalah ketika Allah tidak ingin kita beribadah kepadanya. Itu hukuman yang terberat. Makanya dikala kita berada di daerah yang al-mahfudhah, terkhusus ketika kita berada di kota Madinah, jaga baik-baik ikhwatul Islam. Jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga kaki, jaga semuanya. Dan kita harus selalu mengingat bahwa kita sedang berada di kampung halaman Nabi SAW. Ini bukan kampung kita, ini kampung Nabi. Jaga semuanya. Terkhusus bagi kita kaum muslimin yang berasal dari Nusantara ini ikhwatul Islam. Karena ini merupakan di antara musibah yang melanda kita bersama ya. Banyak di antara kaum muslimin, dikala mereka berada di tanah haram, mereka lupa kalau mereka berada di tanah haram. Banyak di antara mereka yang berada di kota Madinah, mereka lupa kalau mereka berada di kampung halaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah namakan dengan Taba. Di antara nama Makkah dan Madinah adalah Taba, Tiba. Apa makna Taba dan Tiba? Wangi, indah. Wangi dengan ibadah, indah dengan amalan kebaikan. Itu makna daripada kalimat Taba dan Tiba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Inna Allah sammal Madinata Taba. Yang namakan Madinah dengan Taba adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa makna Taba? Wangi, wangi dengan salat, indah dengan zikir, bagus dengan Al-Qur'an. Itu yang harus kita lakukan ikhwatul Islam. Maka jangan kotori Madinah, terutama tanah haram dan kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang bisa menyebabkan mengganggu orang lain. Dan salah satu musibah yang terberat sekarang ikhwatul Islam adalah ketika orang menjadikan Madinah, terkhusus di musim sejuk ini ikhwatul Islam, di musim dingin ini adalah mereka-mereka yang ahli hisab, mereka-mereka yang merokok. Ingat ikhwatul Islam, kalau ingin merokok pergi pulang kampung, jangan di kampung Nabi. Ini kampung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kampung halaman Nabi. Kalau nak ingin juga pergi balik kampung dulu. Kenapa harus kotori kampung Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini kampung halaman Nabi? Coba bayangkan kalau ada Nabi depan kita, kemudian kita rokok, macam mana? Kira-kira apa jawaban kita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita selalu menyebutkan perkara ini, kami mohon maaf kalau pedas dan mesti pedas, dan kami mohon maaf kalau tersinggung dan wajib tersinggung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, siapapun di antara kalian yang dekat-dekat pohon ini, fala yaqrabanna masjidana. Siapapun yang dekat dua pohon ini, jangan dekat-dekat Masjid Nabawi. Nabi katakan kalimat ini dikala Nabi berada dalam Masjid Nabawi. Apa pohon yang dimaksud oleh Nabi? Yaitu bawang merah dan bawang putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapapun yang dekat dengan dua ini, maka jangan sholat di Masjid Nabawi. Bawang merah, bawang putih halal atau tidak? Halal atau tidak?
Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan siapapun yang memakan dua pohon ini, dikala mereka salat, maka kami akan usir mereka ke baki. Padahal itu sesuatu yang halal. Kalau rokok halal atau haram? Haram atau makruh? Anggaplah kita ambil yang minimal, yang makruh. Mana yang lebih teruk, yang lebih parah? Bawang merah, bawang putih atau rokok? Kalau bawang merah, bawang putih diusir di baki, maka mereka yang merokok diusir di Uhud. Kalau ingin merokok, pergi keluar tanah haram sana. Bisa dipahami ya Kota Islam? Mohon maaf ya kalau pedas sedikit ya. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi mereka untuk meninggalkannya. Ini kampung Nabi SAW. Allah yang namakan dengan Taba. Inna Allah sammal Madinata Taba. Makanya salah satu nama Madinah ada Taba dan Tiba. Apa makna Taba tadi kita sebutkan? Wangi, indah. Rokok itu wangi atau bau? Ada yang bilang di sini wangi? Ada yang bilang? Yang bilang rokok wangi saya doakan ya haji. Ada? Tak ada kan? Maknanya ikhwatul Islam, ini adalah kampung halaman Nabi SAW. Ini adalah al-mahfudhah. Kami mohon maaf terpaksa kita selalu mengulang kalimat ini ikhwatul Islam. Jangan kotori kampung baginda Nabi SAW. Jangan kotori kampung halaman Nabi dengan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kita di sini adalah untuk baca Quran. Siapapun yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rokok tersebut, ikhwatul Islam, minum zam-zam ini. Minum zam-zam. Ya Allah, aku ingin meninggalkan ini karena aku sedang berada di kampung halaman Nabi SAW. Aku tidak ingin mengotori tanah haram. Ada malaikat yang menjaganya. Ada malaikat yang jaga. Maka tadi kita menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ikhwatul Islam. Saya tahu itu berat, tapi bukan mustahil. Salah satu obatnya adalah dengan zam-zam. Setiap kali kita ingin di luar, maka masuk ke Masjid Nabawi, minum zam-zam, berdoa kepada Allah, baca Al-Quran, berzikir. Itu adalah di antara obat yang terindah. Dan semoga dengan kita melakukan yang demikian, maka selama-lamanya Allah hilangkan perasaan cinta kepada ini. Bahkan kalau kita sudah pulang ke kampung halaman, kita tidak akan pernah lagi menghisap yang itu untuk selama-lamanya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ikhwatul Islam, siapapun yang datang ke tanah haram Makkah Madinah yang masih di kopornya ada rokoknya, bismillah, ambil semuanya, buang ke tong sampah. Bisa atau tidak? Kan susah jawab kan? Bisa atau tidak? Dan semoga Allah mudahkan ikhwatul Islam. Buang, tinggalkan karena Allah. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang terbaik. Dan semoga dengan kita meninggalkan yang demikian, Allah ganti kita dengan kemudahan beribadah. Allah berikan kepada kita harta yang berkah. Allah berikan kepada kita keturunan yang saleh dan salihah. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Allah berikan kepada kita harta yang melimpah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu merupakan di antara sedikit nasihat motivasi kepada kita bersama ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah. Ingat, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Setiap kali kita ingin seperti ini ikhwatul Islam, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sini. Ini kampung halaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namakan ini adalah Taba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi tahu di antara nama Madinah ada Taba dan Tiba. Tiba itu artinya indah dengan ibadah, wangi dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami pribadi. Dan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, atau nasihat yang mungkin berat bagi kita untuk menerimanya, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, diterima amal ibadah kita, dikabulkan doa dan permintaan kita, dijadikan umrah kita umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura, diberikan keikhlasan dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan semoga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.